Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran membaca kitab Gunur. Pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang kalimat isim, di mana menurut fungsinya isim terbagi menjadi dua, isim ma'rifat dan isim nakirah. Dan kita juga telah mempelajari tentang status sebuah kalimat, apakah itu statusnya rofa ataukah nasab atau jar. Dan kita juga telah mempelajari tentang berbagai macam amil, baik amil jar maupun amil nasab, yang akan menentukan status sebuah kalimat. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang rumus penggabungan isim. Para pembelajar yang budiman, kita akan memulai dengan rumus yang pertama, yaitu apabila isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah, kami tandai isim ma'rifat dengan simbol mim, dan isim nakirah kami tandai dengan huruf nun. Rumus satu ini, bila ada kalimat isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah, maka cara membacanya ini isim ma'rifat masih tanda tanya karena statusnya belum jelas. Bertemu dengan isim nakirah, maka status isim nakirah dibaca dengan rofa. Jadi setiap kalimat isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah, maka isim nakirahnya dibacanya dengan rofa. Apabila isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah, yang isim nakirah statusnya belum jelas, bertemu dengan isim ma'rifat, maka isim nakirahnya dibaca dengan rofa yang bertanda domah atau domah dain. Bila isim ma'rifat belum jelas, ini masih ditandai tanda tanya, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, bila didahului amil jar, dibaca dengan jar. Nah ini, bila isim ma'rifat didahului atau disertai dengan isim jar, maka isim ma'rifatnya ini dibaca dengan jar. Dan apabila isim ma'rifat ini didahului dengan amil nasab, maka isim ma'rifat ini dibaca dengan nasab. Bila bertemu dengan isim nakirah, maka isim nakirahnya tetap dibaca dengan rofa. Bila isim ma'rifat ini tidak disertai amil nasab atau amil jar, maka isim ma'rifat ini dibaca dengan rofa bila tidak disertai dengan amil jar atau amil nasab. Contohnya seperti ini. Bila isim ma'rifat yang statusnya belum jelas bertemu dengan isim nakirah yang statusnya dirofakan. Contoh yang pertama, tidak beramil, tidak disertai amil, isim ma'rifatnya ada Allahu, maka Allahu dibaca dengan rofa karena tidak disertai dengan amil.
bertemu dengan isim nakiroh, maka isim nakiroh dibaca dengan rofa yang ditandai dengan dhammah tain. Jadi dibacanya Allahu Ghafurun. Isim ma'rifatnya statusnya rofa, isim nakirahnya pun statusnya rofa karena tidak disertai amil. Kemudian contoh yang kedua disertai dengan amil nasab yang berupa innallaha. Ini disertai dengan amil nasab yang berupa inna, maka statusnya dibaca dengan nasab karena ada amil nasab yang berupa innallaha ghafurun bertemu dengan isim nakirah ghafurun, statusnya dibaca dengan rofa. Jadi bila isim ma'rifat yang disertai dengan amil nasab maka dibaca dengan nasab innallaha ghafurun. Isim nakirohnya tetap dibaca dengan rofa karena rumusnya bila ma'rifat isim ma'rifat bertemu isim nakiroh maka isim nakirohnya dibaca dengan rofa. Kemudian contoh yang ketiga disertai dengan amil jar yang berupa min, maka statusnya dibaca dengan kasrah dengan jar karena ada amil jar. Minallahi, ini Allahinya dibaca dengan jar karena ada amil jar. Maka isim ma'rifat ini, isim ma'rifat yang tadi statusnya tanda tanya disertai dengan amil jar maka dibaca dengan jar yang ditandai dengan kasrah. Minallahi ni'matun. Ni'matun adalah isim nakirah yang dibaca dengan rofa. Jadi ketika kita bertemu isim ma'rifat yang disertai amil jar maka dibaca dengan jar. Contohnya minallahi ni'matun. Jadi kembali kepada rumus isim ma'rifat yang tidak disertai amil maka isim ma'rifat ini dibaca dengan rofa dan isim nakirnya tetap dibaca dengan rofa. Kemudian bila isim ma'rifat ini disertai dengan amil jar maka isim ma'rifat ini dibaca dengan jar dan isim nakirnya tetap dibaca rofa. Bila isim ma'rifatnya diawali dengan amil nasab maka dibaca dengan nasab yang ditandai dengan fathah dan isim nakirohnya tetap dibaca rofa. Latihan rumus 1. Isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah. Ini kolom yang pertama. Kolom yang pertama ini tidak disertai amil, maka isim ma'rifatnya dibaca dengan rofa. Al-masjidu kabirun. Al-masjidu adalah isim ma'rifat. Karena tidak ada amil, maka dibaca dengan rofa yang ditandai dengan doma. Jadi dibaca al-masjidu kabirun. Kemudian contoh yang kedua, al-baitu shagirun. Al-baitu adalah isim ma'rifat karena ada alif lam dan dibaca rofa karena tidak disertai amil. Maka dibaca dengan rofa. Al-baitu shagirun dan seterusnya sampai ke bawah. Kemudian kolom yang kedua ini adalah contoh kalimat yang disertai dengan amil nasab. Contoh yang pertama, inna masjida kabirun. Inna adalah amil nasab. Al-masjid adalah isim ma'rifat.
karena diawali dengan amil nasab, maka dibaca dengan innal masjida. Al masjida ini dibaca nasab karena ada amil inna, amil nasab, sehingga dibaca dengan nasab yang ditandai dengan fathah. Innal masjida kabirun. Nah, kabirun adalah isim nakirah, dibaca dengan rofa. Innal masjida kabirun. Kemudian contoh yang kedua, lakinna baita. Isim marifat al-bait dibaca dengan nasab karena ada amil nasab yang berupa lakinna, sehingga dibaca dengan nasab. Lakinna baita sagirun, isim nakirnya tetap dibaca dengan rofa. Dan contoh sama sampai ke bawah. Kemudian contoh kalimat yang disertai dengan amil jar. Fil masjidi. Fil masjidi adalah isim ma'rifat yang disertai dengan amil jar yang berupa fi, sehingga dibaca dengan jar. Fil masjidi, huruf yang ta'rifnya dibaca dengan jar, ditandai dengan kasrah. Fil masjidi. Kabirun. Kabirun adalah isim nakirah yang dibaca dengan rofa. Kemudian contoh yang selanjutnya, minal baiti. Ini juga al-bait adalah isim ma'rifat karena disertai dengan amil jar yang berupa min, maka dibaca minal baiti yang ditandai dengan kasrah. Minal baiti sagirun. Sagirun adalah isim nakirah yang dibaca dengan rofa. Dan contoh selanjutnya sama seperti yang tadi disebutkan. Jadi para pembelajar yang budiman, ketika isim ma'rifat bertemu dengan isim nakirah, maka isim nakirahnya harus tetap dibaca dengan rofa. Alhamdulillah, materi pelajaran membaca isim dengan rumus yang pertama telah selesai. Insya Allah materi selanjutnya kita akan belajar bersama mengenai rumus yang kedua, yaitu isim nakirah bertemu dengan isim ma'rifat. Terima kasih telah belajar bersama. Kami ucapkan salam penghormatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.